Selanjutnya pemirsa, ada rekan Cinta Zanidia dari Solo, Jawa Tengah. Cinta, bagaimana kesiapan pilkada di sana? Ya, Julita, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Solo sudah mulai menyalurkan seluruh keperluan logistik untuk Pilkada serentak tahun 2020 sejak kemarin tanggal 7 Desember ke seluruh kelurahan di Kota Solo atau ke 54 kelurahan, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan pihak KPU Solo memang harus menyalurkan 429.231 surat suara dan juga 2.552 kotak suara di seluruh Solo. Adapun pihak KPU Solo juga harus memastikan bahwa pihaknya sudah siap untuk melakukan pilkada serentak tahun 2020 besok yang aman atas penularan COVID-19 sehingga seluruh masyarakat termasuk juga pasien yang sudah terbukti positif COVID-19 bisa memakai hak pilihnya di pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan dari KPU Kota Solo untuk pilkada serentak tahun 2020, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Solo yaitu Nurul Sutarti. Ya, Ibu Nurul, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu mungkin bisa langsung dijelaskan saja sekarang ini kesiapan dari KPU sehari sebelum pilkada serentak ini sudah berapa persen dan apa saja yang harus dilakukan di sehari sebelum pilkada ini, Bu? Artinya satu hari menjelang 9 Desember yang harus kami lakukan adalah memastikan semua logistik pemungutan itu sudah sampai di TPS. Hari ini itu adalah ini sudah proses, tinggal untuk Kecamatan Pasar Kliwon ada sekitar 10 kelurahan. Setelah itu langsung PPS mendistribusikan ke tingkat TPS atau KPPS. Artinya hari ini berarti harus dipastikan 100% seluruh logistik sudah terdistribusikan dengan baik di 1.231 TPS. Kemudian siang ini jam 1 kami harus memusnahkan surat suara, baik itu yang ada di percetakan maupun surat suara rusak atau tidak layak untuk digunakan itu yang ada di KPU Kota Surakarta. Sehingga siang ini kami akan menyaksikan secara Zoom untuk surat suara yang ada di percetakan yang masih ada dan masternya, karena di ketentuan PKPU terkait dengan pengadaan surat suara itu kami harus memastikan itu harus dimusnahkan. Kemudian setelah itu kami akan memusnahkan surat suara yang tidak layak juga yang ada di KPU Kota Surakarta sekitar 8 ribuan. Biasanya kami melaksanakannya malah malam hari, artinya ini sudah lebih siap. Artinya semua sudah dipastikan terdistribusi. Setelah selesai baru kami akan memusnahkan, nanti akan disaksikan dengan Bawaslu Kota Surakarta dan pihak kepolisian Polresta Surakarta. Lalu bagaimana dengan mengenai protokol kesehatan COVID-19 terutama bagi masyarakat yang sudah positif terjangkit virus corona, itu mekanismenya seperti apa, Bu, kalau di KPU Solo? Jadi harus dibedakan pasien yang terkonfirmasi positif yang sedang dirawat di rumah sakit, berarti yang bersangkutan ini masuk daftar pemilih pindahan. Artinya ada prasyarat, meskipun kami menyiapkan, tetapi harus ada data terlebih dahulu. Hari ini juga terakhir H-1 itu saatnya untuk mengurus A5, dan kami sudah bersurat dan masih sekarang ini menunggu dari rumah sakit siapa saja warga Kota Surakarta yang dirawat di rumah sakit, baik itu yang terkonfirmasi positif maupun sakit biasa, sehingga daftarnya itu bisa kami terima, sehingga nanti TPS sekitar rumah sakit atau KPPS ini bisa membawa surat suara sejumlah data yang sudah ada di KPU. Jadi surat suaranya pun hanya yang sudah ada datanya. Kalau tidak, maka kami tidak bisa memberikan. Kemudian kalau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, maka kami akan melayani. Artinya petugas KPPS sudah menggunakan baju hazmat, kemudian semua peralatan itu sebelum masuk rumah dan setelah masuk rumah wajib untuk didesinfektan. Kemudian kami membawakan sarung tangan plastik sekali pakai, kemudian surat suara yang sudah di plastik, dan juga kotak suara untuk memasukkan surat suara nanti. Jadi meskipun ada dua alternatif,
apakah nanti pemilih yang terkonfirmasi ini menggunakan hak pilihnya secara langsung atau akan didampingi boleh oleh KPPS atau orang yang diberikan kepercayaan, tentu saja dengan menggunakan C pendamping. Jadi kami nanti akan membawakan apakah akan menggunakan hak pilihnya, jadi dicoblos mencoblos sendiri atau mau didampingi. Artinya pendampingnya ini akan mencobloskan, tentunya tetap menjaga kerahasiaan dari pilihan tersebut. Tetapi ini data sudah kami dapatkan hari ini dari DKK, siapa saja warga Kota Surakarta yang punya hak pilih sedang menjalani isolasi mandiri. Sehingga data ini nanti kami dapatkan, kemudian kami bagikan ke teman-teman sampai dengan di KPPS. Ya, Ibu terima kasih ya. Ibu atas waktunya. Ya. Oke, baik. Itu dia tadi wawancara saya dengan Ketua KPUD Kota Solo mengenai Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan besok tanggal 9 Desember tahun 2020. Jelita. Baik Cinta, terima kasih untuk informasinya langsung dari Solo dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari rekan Christo Suryokusumo serta juru kamera Jeff Anderson dari Jawa Timur. Kemudian ada Cinta Zanidia dan juru kamera Adini Anissa dari Solo, Jawa Tengah.